Shalom, sahabat pemenang dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Hidup adalah pilihan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup memang sebuah pilihan. Mau dihindari bagaimanapun, maka akan selalu kembali lagi bahwa Anda harus berhadapan dengan berbagai pilihan yang harus diputuskan dalam hidup ini. Pilihan-pilihan ini seringkali membingungkan karena setiap sisi memiliki keuntungan dan kerugian. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Anda bisa memilih berdasarkan omongan orang atau ikut-ikutan. Bisa juga berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Namun semua pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ketika diperhadapkan dengan pilihan, maka pilihlah untuk hidup seperti yang diinginkan Tuhan. Sehingga Tuhan tersenyum dengan keputusan yang Anda putuskan. Hidup ini memang penuh pilihan dan akan selalu berisi pilihan. Namun tidak ada istilah bagi Anda untuk kompromi dalam pilihan ini. Dan Anda juga tidak bisa untuk terus-menerus di persimpangan jalan. Anda harus memilih, apapun itu pilihan Anda. Keputusan yang Anda pilih itulah yang menentukan masa depan hidup Anda. Anda diberkati atau terkutuk, berhasil atau gagal, bahkan selamat atau binasa. Dunia saat ini sedang gencar-gencarnya. Banyak hal yang menyenangkan daging dengan tujuan agar Anda memilih mengikuti keinginan daging daripada mengikuti kehendak Tuhan. Untuk mengikuti kehendak Tuhan memang tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada penyangkalan diri dari kehidupan menyenangkan kedagingan. Itulah Alkitab katakan. Sedikit orang yang mau memilih jalan ini. Sebagaimana Yesus katakan. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Bukan situasi yang menentukan hidup Anda, tetapi pilihan. Oleh sebab itu, jangan pernah terbuai dengan apa yang tampak indah dan nikmat menurut mata jasmani. Tetapi pastikan bahwa yang Anda pilih adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan hidup harus tegas. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam pembacaan ini, Rasul Paulus menganjurkan Anda dalam hal memilih. Yang pertama, apapun pilihan Anda, semuanya haruslah bertujuan menyenangkan Tuhan. Alkitab adalah pedoman dasar dari hukum rohani yang akan menuntun Anda menuju kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, perlulah Anda untuk melatih diri membaca Alkitab, merenungkan siang dan malam, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Sebab Alkitab adalah kebenaran yang merangkum semua kehendak Tuhan. Yang kedua, apapun pilihan Anda bukan untuk mencari kesukaan manusia maupun diri sendiri. Apakah Anda hidup hanya memenuhi norma kehidupan secara manusiawi saja? Atau firman Tuhan yang menjadi dasar tuntunan dalam kehidupan Anda?
Jadi kalau Anda lebih mengikuti standar dunia, maka Anda bukanlah orang yang membuat pilihan yang tepat. Pilihlah seperti Yosua lakukan dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15 dituliskan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Memilih untuk beribadah hanya kepada Tuhan Yesus seharusnya menjadi pilihan Anda. Yang berarti pilihan Anda adalah berdasarkan pertimbangan bahwa Tuhan Yesus dimuliakan atas pilihan Anda itu, bukan untuk menyenangkan manusia maupun kedagingan sendiri. Orang bijak pasti memilih kehidupan bukan kematian. Berhasil bukan gagal. Sorga bukan neraka. Jika ini pilihan Anda, mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, tuntunlah hidupku untuk memilih yang tepat sesuai dengan firman-Mu. Dalam segala keadaan, biarlah pilihanku berdasarkan apa yang menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk selalu mengarahkanku, untuk memilih suatu pilihan yang semata-mata berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengabulan doaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saya mau bersaksi hari ini tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya secara pribadi juga keluarga. Jadi saya mau bersaksi begini, suami saya awalnya itu kena COVID. Dia sebenarnya udah batuk itu udah lama, sekitar 2 minggu di rumah. Tapi suami saya nggak mau cek ke dokter karena takut. Waktu itu saya cuma bilang, nggak apa-apa kok, nanti bisa sembuh. Jangan pikirin yang macam-macam dulu. Tapi suami saya tetap takut. 3 hari kemudian anak saya yang cowok nomor 2 dia panas, demam 39,1 waktu malam itu. Malam-malam jam 12:30 dia demam. Terus saya bilang, loh ini demam loh. Terus suami saya bilang nggak apa-apa kok, cuma demam aja. Jadi pada hari itu saya juga swab mandiri, saya cek anak saya, ternyata memang dia negatif gitu. Tapi habis itu saya cek saya sendiri gitu, dan saya udah punya firasat bahwa di antara kami pasti udah ada yang positif gitu. Balik lagi, saya semua keluarga, anak saya 3, saya cek semuanya swab. Hasil saya adalah negatif pada hari itu, pada malam itu. Tapi saya tuh kayak ada yang nyuruh gitu, coba cek lagi, coba cek lagi. Saya bilang iya mau cek lagi, karena waktu hasil saya negatif, suami saya juga bilang tuh kamu kan negatif, berarti saya juga negatif gitu. Ya udah, suami saya masih belum mau tes swab. Jadi saya cek. Waktu saya cek yang kedua kali itu cuma beda berapa menit. Hidung saya korek-korek gitu kan, terus saya masukin ke alat swab antigennya, hasilnya positif. Setelah hasilnya positif, saya kasih tahu ke suami saya bahwa hasil saya positif. Nah, setelah tahu hasil saya positif, suami saya mau dicek. Dan ketika itu juga saya cek, nggak lama hasilnya memang suami saya positif. Jadi besoknya saya berinisiatif kita PCR ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, hasil PCR itu suami saya positif, saya negatif. Lalu kita pulang ke rumah. Di rumah saya nggak tahu harus bagaimana. Suami saya juga sempat kebingungan. Tapi memang suami saya gejalanya udah berat.
batuk dia itu udah menakutkan sekali gitu kan. Dan dia muntah terus setiap kali dia batuk, dia muntah, dia batuk, dia muntah, katanya rasanya mual dan nggak bisa masuk makanan sama sekali. Terus saya ajak dia ke rumah sakit, tapi suami saya takut, katanya nanti saya dibawa ambulan. Saya bilang nggak ada yang bawa kamu pakai ambulan, pokoknya kamu tenang aja, kamu pasti akan sembuh. Akhirnya saya cari rumah sakit dan memang Tuhan kirim orang-orang yang membantu kita semua. Jadi setelah itu teman saya kasih rumah sakit. Jadi saya pergi anterin suami saya ke rumah sakit. Di sana diperiksa sampai jam 2 pagi, kita baru masuk kamar, suami saya masuk kamar. Saya pulang selesai dan 4 hari kemudian saya cek lagi di rumah, hasilnya anak saya yang laki-laki positif. Jadi hari itu juga saya isolasi dia, tapi karena dia masih kecil, nggak ada yang jaga, jadi saya sama anak saya yang laki-laki ini saya dampingin dia. Terus anak saya masih ada 2 yang cewek, mereka terpisah kamar, tapi tetap saya masak buat mereka juga, masak juga buat anak yang isolasi. Terus hari keempat kemudian saya udah pasti yakin bahwa saya akan terpapar juga. Jadi 4 hari itu saya udah positif juga. Tapi ketika saya positif, bayangan pikiran saya itu udah menghantui hal-hal yang aneh. Mungkin kalau anak saya, dia masih kecil, dia nggak ngerasa apa-apa, menurutnya biasa-biasa aja. Tapi ketika terjadi di saya seperti ketakutan. Roh ketakutan saya itu besar banget gitu. Saya ngerasa gini, Tuhan, saya nggak mampu melewati ini sendiri gitu kan. Terus saya berdoa, saya minta Tuhan buat tolong saya gitu. Saya nangis, saya jerit gitu kan. Saya melihat diri saya sendiri itu ada di lautan yang besar seperti laksa samudera. Di situ saya berduduk, ambil batu-batu kerikil, saya lemparin semua ke laut, tapi saya sambil teriak, God, help me gitu kan. Tuhan tolong saya, saya nggak sanggup, saya nggak mampu gitu kan. Pikiran saya tuh udah jauh banget gitu kan. Saya cuma bilang apa yang akan terjadi nanti, saya takut gitu. Terus waktu itu saya ngedengar suara Tuhan. Tuhan bilang gini, apa yang udah terjadi itu sudah aku izinkan, tapi aku akan memberikan sahabat-sahabat sejati untuk menolong kamu melewati masa proses ini. Habis itu saya nangis doa, terus saya bangun. Tiba-tiba teman saya telepon. Teman saya bilang, kenapa nggak angkat telepon, nggak jawab WA? Jujur hari-hari saya ketika saya udah dinyatakan positif, saya itu nggak berani lagi buka WA, saya itu nggak berani lagi balas semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Karena isinya mereka cuma mengirimkan beberapa sebagian mereka ngirimin hal-hal yang buat saya tambah takut. Seperti kemarin sahabatnya meninggal karena COVID, kemarin keluarganya meninggal karena COVID, si ini meninggal karena COVID. Saya itu tambah takut gitu kan. Terus teman saya ini telepon, dia bilang, kamu nggak takut, kamu nggak sendiri, Tuhan pasti tolong kamu akan jadi orang yang luar biasa dikasihi Tuhan. Kamu harus bangkit, kamu harus percaya bahwa Tuhan kamu lebih besar daripada segala-galanya. Di situ saya nangis, saya bilang, saya kok kayaknya saya nggak ini ya gitu kan. Saya takut banget gitu kan. Pikiran saya tuh aneh-aneh keluarnya gitu. Jadi teman saya bilang, jangan dibiarkan pikiran jelek itu, harus dibuang. Ayo, kamu harus bangun roh kamu. Mulai lakukan katanya. Ingat, banyak jiwa-jiwa yang kamu bisa menangkan katanya. Tuhan mau pakai kamu lebih lagi. Kamu nggak mungkin berhenti di sini. Terus saya doa lagi, iya Tuhan, saya yakin
Tuhan pasti tolong saya gitu. Akhirnya saya bilang iya, saya percaya. Nah setelah teman saya telepon itu, saya mulai bangkit roh saya mulai berkata-kata yang baik, saya mulai membuat pribadi saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan memang saya menemukan di saat saya di karantina, saya menemukan Tuhan lebih dekat lagi buat hati saya. Saya merasa saya lebih lega karena Tuhan memberikan kelegaan itu, bukan lagi roh ketakutan, bukan lagi roh kekhawatiran. Saya benar-benar bangkit dan saya nyatakan dengan diri saya sendiri bahwa saya akan melewati semua dengan Tuhan. Jadi saya bertahan sampai 10 hari di karantina. Di situ saya sempat mau istilahnya mau PCR itu saya galau karena saya takut hasilnya masih positif nih. Sementara saya harus pulang untuk menjaga kedua anak saya juga yang masih kecil juga. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bantu kami supaya kami bisa Tuhan pulihkan dengan segera. Akhirnya kita saya PCR dengan anak saya. Karena hasilnya besok, saya terus memuji Tuhan, saya terus menyembah Tuhan. Saat teduh saya nggak pernah tinggalin waktu-waktu saat teduh saya. Malam itu saya mimpinya gini, saya ada mimpi malam itu saya lagi di tempat antrian yang banyak orang yang panjang. Ada orang panggil saya di depan seperti petugas, dia bilang ini, Susan Farida. Terus saya langsung kaget, iya saya Pak, gitu kan. Terus saya duduk di depan dia. Dia bilang gini, kamu anak raja ya? Saya bingung, anak raja. Saya nggak tahu, saya bilang enggak, saya bukan anak raja, saya bilang gitu kan. Loh, kamu anak raja? Saya bilang gini, saya bukan anak raja. Kamu nggak percaya kamu anak raja? Ini titel kamu titel kerajaan loh, katanya. Terus saya diam. Bukannya kamu Raja Kristus, katanya. Yesus Kristus raja kamu. Saya langsung tersentak. Iya, itu raja saya. Raja di atas segala raja. Saya bilang, itu Yesus Kristus, Tuhan saya. Iya, ini hasil kamu. Hasil kamu negatif. Kamu boleh kembali ke rumah, tapi kamu positif menjadi penghuni kerajaan surga, kerajaan, katanya. Terus saya bilang, hah? Iya, kamu anak raja, itu udah stempelnya, katanya. Oke, terus saya habis itu langsung saya kebangun. Terus saya doa, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong keluarga saya untuk melewati semua. Besok paginya saya emang di klinik itu juga panjang antriannya. Saya dipanggil juga sama dokternya, Susan Farida, Ibu Susan Farida, katanya. Terus saya datang, karena harusnya itu bukan antrian saya antrinya masih di belakang, tapi diteriak dengan dokter saya harus maju ke depan melewati yang lain. Terus dokter ini langsung lantang, dia bilang, Ibu Susan Farida negatif hasilnya, anaknya Andrew Abraham juga negatif, katanya. Aduh, saya bilang, puji syukur, puji Tuhan. Dan saya lari samperin anak saya yang lagi di belakang. Saya kejar dia, saya peluk dia, saya teriak, Tuhan Yesus baik kok, Tuhan Yesus sayang kita. Kita hasilnya negatif, kita boleh pulang kok, kita udah sembuh, gitu kan. Terus anak saya langsung peluk saya. Iya Mami, katanya, Tuhan nggak pernah berhenti menolong kita, gitu kan. Terus kita pelukan, jadi kita boleh pulang nih, boleh. Jadi hari itu saya sungguh sukacita, saya naik ke atas, saya siap-siap, dan saya bisa pulang, bisa berkumpul dengan keluarga. Juga suami saya hari Seninnya, karena saya pulang tuh hari Sabtu lalu, tanggal 6, hari Seninnya saya jemput suami saya di rumah sakit. Saya jemput dia pulang. Sampai hari ini bersyukur banget, Tuhan itu baik, kita semua bisa berkumpul hari ini. Dan saya percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dimanapun. Setiap ketakutan, setiap kekhawatiran,
semuanya akan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kesaksian saya percaya di luar sana juga kita semua pasti harus lebih kuat lagi menghadapi ini semua. Kita percaya anak-anak Tuhan pasti akan maju, bergerak, dan bertindak. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat yang di luar sana yang ada mengalami hal seperti saya, ada baiknya kita memberikan mereka support, dukungan, dan berita-berita yang sukacita, karena saya sendiri mengalami hal itu, dan kabar sukacita serta perkataan-perkataan yang membangun itu sangat berarti buat kita yang mengalami COVID. Dan saya percaya kalau saya saja ditolong Tuhan, kamu juga pasti akan ditolong Tuhan, karena Tuhan gak pernah berhenti menjaga kita, karena Tuhan Yesus Allah yang luar biasa mengasihi umatnya. Dia akan tetap ada bersama kita. Kita harus pegang teguh dengan kekuatan kita, dengan roh yang besar, bahwa kita percaya roh Allah lebih besar dari apapun, bahkan segala-galanya cuma Allah yang kita pegang. COVID hanyalah sakit yang Tuhan izinkan, tetapi anak-anak Tuhan akan mengalami terobosan bersama Tuhan. Kita pasti lewati bersama. Saya juga mau berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami sakit. Tuhan, hari ini juga setiap teman-teman yang sedang sakit, di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada ya Bapak, Engkau Allah yang sanggup memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, karena darah-Mu mengalir di dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tetap ada selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini juga yang sakit Engkau sembuhkan, yang ketakutan Kau kuatkan, dan orang-orang yang sedang mengalami depresi, pikiran-pikiran yang negatif, kami mau katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang bangkit, orang-orang mencari Yesus, dan melalui proses-proses hidup ini kami semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih.